Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring hari ini dengan lancar. Meskipun daring, jangan malas ya. Tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha kita. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran teks eksplanasi, Bu Dewi akan menunjukkan kado kita hari ini. Kado kita hari ini 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Untuk IPK-nya 3.3.1 menelaah ciri teks eksplanasi. 3.3.2 merinci urutan hubungan kausalitas. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami ciri-ciri teks eksplanasi dan menerapkannya pada teks yang lain dengan kreatif serta pantang menyerah. Yang kedua, siswa dapat mengkategorikan hubungan kausalitas yang terdapat pada teks eksplanasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Mungkin ada yang tahu atau yang pernah tahu tapi lupa. Ya, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Kira-kira ada yang tahu perbedaan pernyataan umum dan pernyataan khusus? Ya, benar. Pernyataan umum yaitu pernyataan dari suatu berita yang bersifat umum, sedangkan pernyataan khusus hanya mengambil pokoknya saja. Pernyataan khusus itu bisa berupa penjelasan, rincian, contoh-contoh, atau bukti lainnya. Untuk urutan sebab akibat, yaitu salah satu kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks eksplanasi. Terdapat dua hubungan yang bisa dipahami dalam teks eksplanasi, yaitu hubungan waktu dan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, untuk interpretasi tentang pemaparan kesimpulan dari permasalahan yang diungkapkan dengan memberikan kalimat opini pada akhir paragraf. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Kenapa bisa seperti ini? Karena agar meyakinkan pembaca bahwa teks tersebut merupakan teks yang berisi kenyataan. Untuk yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Kenapa seperti ini? Karena informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat ilmuwan, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya itu informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Untuk ciri yang keempat, yaitu sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Karena teks eksplanasi hanya berfungsi untuk menyampaikan bagaimana dan kenapa suatu peristiwa dapat terjadi. Informasi semacam ini tidak membutuhkan tanggapan dari para pembaca dan pendengarnya, termasuk memperoleh kepercayaan mereka. Tujuan dari teks ini adalah para pembaca dan pendengarnya memperoleh informasi tentang peristiwa yang dilaporkan, tidak lebih dari itu. Untuk yang kelima, memiliki atau menggunakan squeeze marks
maksudnya ini adalah seperti kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam teks eksplanasi ada yang dikatakan sebagai hubungan kausalitas. Yang tadi ya, ada dua tipe hubungan yang dapat kalian ketahui dalam teks eksplanasi, yakni hubungan waktu dan hubungan sebab akibat. Maksud dari yang tadi yaitu satu kalimat menerangkan mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Satu kejadian atau momen yang tengah berlangsung. Dalam artian lain yang disebut dengan hubungan kausalitas yakni kombinasi dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, untuk pemahaman tentang ciri teks eksplanasi tadi, Bu Dewi menugaskan kalian mengerjakan soal pada sumber berikut. Silakan diunduh masing-masing di handphonenya, kemudian dikerjakan memasukkan kategori ciri-ciri yang tadi disertai bukti yang kuat. Bisa ya? Pasti bisa. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai penutup. Anak-anakku yang bahagia, kita baru saja menyelesaikan pembelajaran teks eksplanasi dengan lancar. Dengan pembelajaran hari ini kita dapat merinci apa saja yang termasuk ciri teks eksplanasi dan menerapkannya ke teks lain atau artikel. Pesan yang didapat dari teks eksplanasi hari ini adalah bahwa pentingnya penerapan ciri teks eksplanasi dalam pembuatan teks eksplanasi, karena teks eksplanasi merupakan teks yang bersifat pernyataan. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang fakta dan fungsinya pada teks eksplanasi ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga selalu bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.